agar menaikkan status kasus Formula E ke tahap penyidikan. Ada keinginan penetapan Anies sebagai tersangka sebelum partai politik mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta tersebut sebagai calon presiden 2024. Pada Rabu tanggal 28 September 2022, Satuan Tugas Tim Penyelidik Formula E pada KPK melakukan gelar perkara Formula E. Rapat itu dipimpin Ketua KPK Firly Bahuri. 3 wakil ketua KPK ikut hadir, yaitu Alexander Marwata, Nurul Gufron, dan Nawawi Pamolongo, serta Deputi Penindakan Karyoto. Satuan Tugas Penyelidikan dipimpin Raden Arif membeberkan hasil penyelidikan timnya dalam gelar perkara tersebut. Hasil Formula bukti dilanjutkan ke tahap penyidikan. Namun Firly berbeda pendapat dalam gelar perkara tersebut dan meminta agar Anies Baswedan ditetapkan sebagai tersangka kasus Formula E. Pertimbangannya sudah ada pendapat ahli hukum yang menilai kasus Formula E merupakan pelanggaran pidana korupsi. Menurut Firly, pengusutan perkara itu harus dihentikan ketika partai politik sudah mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden 2024. Jika tidak, penyelidikan KPK berpotensi membuat gaduh kondisi politik nasional. KPK baru dapat melanjutkan penyelidikan sesuai pemilihan presiden 2024. Dalam perkara, Firly terus berupaya meyakinkan peserta gelar perkara, baik Satgas Penyidik, tim penyidik maupun tim penuntutan. Ia berpendapat bahwa penyidik masih bisa bekerja mengejar bukti-bukti untuk menguatkan adanya korupsi kasus Formula E saat penyidikan. Agar tim penyidikan tidak ragu-ragu, Firly mengingatkan bahwa Anies Baswedan tidak bersalah dan belum memiliki cukup bukti. Apa ini mau KPK meminta pada pemerintah keuangan BPK mengaudit kerugian negara dalam penyelenggaraan Formula E. Firly disebut-sebut akan turun ke langgang untuk melobi ketua BPK Isma Yatun. Tujuannya agar BPK bersedia mengeluarkan hasil audit yang intinya menyatakan adanya kerugian negara dalam penganggaran hingga penyelenggaraan Formula E. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kami dari Komunitas Peduli Keadilan menyampaikan manifesto perjuangan rakyat Indonesia sebagai berikut. 1. Mendesak kepada KPK agar dapat bekerja secara profesional dalam menangani kasus-kasus korupsi yang terjadi di negara ini. Tidak berselingkuh dengan oligarki yang bukan atas nama pesanan dan bukan dari pihak manapun. 2. Membersihkan KPK dari unsur-unsur pimpinan yang melanggar kode etik KPK. 3. Mendesak Firly Bahuri untuk segera mundur dari ketua KPK RI. 4. Meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk memberhentikan Firly Bahuri sebagai ketua KPK RI karena telah mencoreng citra dan kredibilitas KPK. 5. Meminta kepada pimpinan KPK agar tidak tebang pilih dalam penyelesaian kasus korupsi, terutama yang menjadi perhatian publik. 6. Mendesak kepada pimpinan KPK untuk menghentikan kriminalisasi terhadap Anies Baswedan yang cenderung bernuansa politis. 7. Mendorong pimpinan KPK untuk saatnya berlaku jujur untuk penegakan hukum di Indonesia yang berkeadilan. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan agar dapat menjadi perhatian dan komitmen pimpinan KPK dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Kami, masyarakat Indonesia, akan terus memberikan dukungan penuh kepada pimpinan KPK agar dapat terus berlaku adil dan jujur dalam penyelesaian kasus-kasus korupsi di Indonesia. Jakarta, 7 Oktober 2022. Koordinator Aksi Bintang Mangkau. Intinya bahwa kami akan terus mendorong agar Firly Bahuri dipecat atau mundur dari KPK. Selanjutnya,